Assalamualaikum teman-teman. Saya Latifah Zahra dari MN24A dengan NIM 24416261201360. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ketujuh yang berjudul Analisis Regresi Linier Berganda. Saya dari kelompok 3 MN24A. Kelompok kami mengambil judul Pengaruh Lama Berdagang terhadap Pendapatan Harian Pedagang Cilok di Kabupaten Karawang pada bulan Maret tahun 2025. Kami mengambil 30 responden dengan variabel X1 yaitu lama berdagang, variabel X2 yaitu modal, dan variabel Y pendapatan harian. Di sini kita langsung ke hasil output SPSS dengan metode regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Modelnya yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2. Dengan teknik uji ada 4. Yang pertama uji T parsial, yang kedua uji F simultan, yang ketiga koefisien korelasi, dan yang keempat koefisien determinasi. Nah, kita lanjut ke persamaan regresi linier berganda. Persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2, dan seterusnya. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di Unstandardized koefisien, di mana hasilnya A sama dengan, kita lihat di konstan pada Unstandardized koefisien. Nah, hasilnya ini min 178.470,537. Yang B kita bisa lihat di angka koefisien regresi lama berdagang. Itu hasilnya 862.19,164, dan yang B2 itu kita lihat di model awal yang hasilnya 0,118. Nah, kita lanjut yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda. Ini berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Nah, yang pertama itu ada pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y, HO ditolak dan HA diterima karena nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, di mana 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, ada pengaruh signifikan antara lama berdagang terhadap pendapatan harian. Selanjutnya, pengujian parsial X2 terhadap Y. HO ditolak, HA diterima, karena nilai sig-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ada pengaruh signifikan antara modal awal terhadap pendapatan harian. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusannya itu berpengaruh karena nilai sig-nya 0,00 lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05. Kesimpulannya, baik lama berdagang maupun modal awal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan harian pedagang. Artinya, semakin lama pengalaman berdagang dan semakin besar modal awal yang dimiliki, maka pendapatan harian cenderung meningkat. Selanjutnya, kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini T hitung lama berdagang yaitu 6,975 dan nilai T hitung modal awal 5,363. Nilai T tabel kita bisa cari ya. Cara mencari T tabel itu yang ke bawahnya jumlah responden dikurangin jumlah variabel X, 30 dikurang 2, jadi 28. Nah, ke sampingnya itu 0,05. Jadi, nilai T tabelnya itu 1,70133. Di mana itu
nilai T hitungnya lebih besar sama dengan T tabel, jadi keputusannya itu berpengaruh. Kesimpulannya, berdasarkan uji statistik dengan membandingkan T hitung dan T tabel, disimpulkan bahwa lama berdagang dan modal awal keduanya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan harian pedagang. Dengan demikian, semakin lama seseorang berdagang dan semakin besar modal awal yang dimiliki, maka pendapatan harian cenderung meningkat. Selanjutnya, pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y, HO ditolak dan HA diterima. Lalu kita bandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Itu hasilnya berpengaruh karena nilai sig-nya itu 0,00 lebih kecil dari 0,5. Secara simultan, modal awal lama berdagang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan harian pedagang. Artinya, kombinasi dua faktor tersebut mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima per hari. Lanjut, kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F. Ini berpengaruh ya, karena nilai F hitungnya itu 46,303 lebih besar sama dengan dari F tabelnya 4,20. Variabel modal awal dan lama berdagang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan harian pedagang. Dengan kata lain, kedua variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi besarnya pendapatan harian yang diperoleh. Kita lanjut ke analisis koefisien korelasi. Ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dan variabel dependen. Ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi hubungan dan arah korelasi hubungan. Kesimpulannya langsung ya, analisis koefisien korelasi simultan itu nilai R-nya sama dengan 0,880. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Disimpulkan bahwa semakin besar modal dan semakin lama berdagang, maka pendapatan harian cenderung meningkat. Sekarang analisis koefisien korelasi parsialnya, lama berdagang memiliki nilai beta sama dengan 0,647 dan modal awal memiliki nilai beta 0,497. Keduanya berpengaruh positif terhadap pendapatan harian, namun lama berdagang memiliki pengaruh yang lebih kuat secara parsial dibandingkan modal awal. Nah, selanjutnya sekarang yang kelima, yang terakhir, yaitu analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasinya di sini 0,744, dilihat di R2 ya. Menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk cukup kuat di mana modal awal dan lama berdagang secara bersama-sama mampu menjelaskan 77,4% variasi terhadap pendapatan harian pedagang. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel tersebut memberikan kontribusi besar dalam menentukan besar kecilnya pendapatan harian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.